Film dimulai berlatar belakang di kota Seoul. Seorang dokter bernama Anderson sedang meneliti proyek klon manusia yang disebut Sobok. Sobok merupakan makhluk abadi yang diciptakan para ilmuwan dari sel manusia buatan. Namun tak lama drone menghampirinya dan drone tersebut meledak yang membuat Dr. Anderson langsung tewas di tempat. Sementara itu, perwakilan Korea peneliti Sobok mendapat laporan dari pihak Amerika kalau Dr. Anderson telah dibunuh oleh teroris. Research Institute was killed in a terrorist attack this morning. Mereka menganggap serangan selanjutnya akan mengarah ke laboratorium. Woo-jin menghubungi Dr. Shin selaku ketua penelitian untuk segera memindahkan Sobok agar proyek tersebut tidak jatuh ke tangan mereka. Di saat yang sama, mantan anggota intelijen bernama Kim Yoon sedang mencari obat untuk meredakan rasa sakitnya. Namun sayang, obatnya sudah habis. Kemudian dia pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat dari dokter yang selalu merawatnya. Di tepi perairan sungai, tidak lama setelah Kim meminum obatnya, dia langsung tertidur. Tiba-tiba dia berada di tengah luasnya samudera. Namun itu hanyalah mimpi belaka. Kim melihat anak buah Woo-jin sudah mengepung mobilnya agar dia tidak bisa kabur. Karena tidak ingin mati, terpaksa Kim harus mengikuti mereka. Di sana dia bertemu Woo-jin, tak lain mantan atasan di badan intelijen. Woo-jin memberikan Kim misi untuk mengantar klon manusia ke tempat yang telah ditentukan. Jika dia menolak misi tersebut, maka Kim akan mati seperti rekannya 3 tahun silam. 네. 무슨 왜긴 왜야. 믿을 만한 놈이 필요하니까 그런 거지. Keesokan hari, Kim pergi ke laboratorium di kapal dengan keamanan yang cukup tinggi, didampingi oleh Dr. Shin. Para ilmuwan di sana mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu ingin menciptakan kehidupan abadi bagi umat manusia. Dr. Shin mempertemukan Kim dengan Dr. Lim, sang pencetus kloning manusia. Kloning pertama yang mereka ciptakan adalah Sobok. Dia merupakan makhluk abadi yang dimana sel-sel tubuhnya dapat menyembuhkan semua penyakit manusia. Namun Kim menganggap Sobok hanyalah manusia biasa seperti pada umumnya. Kemudian Dr. Shin menunjukkan kemampuan Sobok, di mana dia bisa mengendalikan angin, tanah, dan apapun yang berada di sekitarnya. Di saat yang sama, Kim terjatuh pingsan. Alasan kenapa Kim dipanggil karena mereka membutuhkan seseorang untuk dijadikan tumbal proyek. Meskipun tahu akan hal itu, Kim rela melakukannya agar bisa tetap hidup. Sebelum keberangkatan, Kim melihat Sobok disuntik semacam cairan kimia. Rupanya cairan itu memang selalu digunakan Sobok dalam sehari sekali agar dia tidak mati, yang membuatnya abadi karena Sobok kebal terhadap penyakit. Namun jika ditabrak mobil dia pasti akan mati. Setelah itu mereka dibawa ke tempat penelitian yang lebih aman. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba berubah rute. Anak buah Woo-jin menjelaskan baru saja terjadi kecelakaan di rute utama. Alih-alih merubah rute, itu semua adalah rencana Woo-jin untuk mengambil paksa Sobok, karena di depan sudah ada tentara Amerika yang sedang menunggu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi disabotasi oleh sekelompok teroris. Para pengawal sempat melakukan perlawanan, tapi itu bukanlah ancaman bagi teroris. Mereka melempar bom asap ke dalam mobil, sehingga membuat Kim tidak sadarkan diri akibat kehabisan oksigen. Kelompok teroris tersebut membawa Kim dan Sobok ke tempat persembunyian mereka. Ketika Joseph ingin menyuntikkan cairan kimia, tiba-tiba area mobil bergetar karena kemampuan Sobok, yang membuat Joseph terpental. Merasa ada yang janggal, Jerry bersama anak buahnya mengecek keadaan truk. Di kesempatan itu Kim berusaha melarikan diri dari markas mereka. Meskipun para teroris itu menyerangnya, Kim tidak gentar dan terus melaju hingga mengarah ke jalan raya. Kim menghubungi Woo-jin dan menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, serta lokasi dia berada. Woo-jin memerintahkan Kim untuk segera pergi ke markas lainnya yang berada di sebelah utara. 바로 일단 거기로 가 있어. 곧장 지원팀 보낼 테니까. Ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan kembali, tiba-tiba mobilnya rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi. Terpaksa mereka harus berjalan kaki. Sobok bertanya kenapa dirinya dalam bahaya dan mengapa orang-orang mengejar dirinya. Kim menjelaskan karena Sobok adalah makhluk abadi dan para teroris hanya ingin mencuri teknologi di tubuh Sobok. Sobok penasaran kenapa Kim rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan dirinya. Kim mengungkapkan semuanya kalau nyawa dia saat ini bergantung pada keselamatan Sobok. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah utara. Selama perjalanan, Sobok tampak memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya, karena ini baru pertama kali dia melihat sesuatu yang belum pernah ditemui sebelumnya. Hal itu tentu membuat Kim marah karena waktu mereka tidak banyak. Melihat semua orang memperhatikan Sobok,
Kim membelikan Sobok pakaian baru agar perjalanan mereka tidak terlalu mencolok. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lokasi penjemputan. Kim mengambil sebuah pistol dari lemari untuk berjaga-jaga. Seperti manusia pada umumnya, Sobok juga sempat merasa lapar. 먹을만해? Kim cukup terkejut melihat Sobok sudah habis 3 gelas pop mie. Setelah kenyang, Kim bertanya, dari mana Sobok tahu kalau dirinya adalah makhluk abadi? Sobok menjelaskan Dr. Lim lah yang memberitahunya. Dia juga menganggap Dr. Lim sudah seperti ibu kandungnya sendiri. Tidak lama dari itu, anak buah Wujin datang untuk menjemput mereka. Tidak percaya begitu saja, Kim meminta mereka untuk memperkenalkan diri. Yum Kyung dari Divisi 3, itulah namanya. 국내 3부 염경재 팀장입니다. 지원 나왔습니다. Ketika Kim sedang lengah, tiba-tiba Yum Kyung mengarahkan pistol ke arah Sobok. Tanpa diduga, kedatangan mereka sejak awal memang untuk membunuh Sobok dan Kim. Berkat kemampuan Sobok, tidak ada satupun peluru yang mengenai Kim maupun Sobok. Kemudian dia melakukan serangan balik, sementara Yum Kyung sudah tewas di tempat akibat ulah Sobok. Tak berselang lama, Wujin menghubungi ponsel Yum Kyung. Mengetahui kedua anak buahnya sudah mati, Wujin memberi perintah Kim untuk segera membunuh Sobok. Kim tentu menolak, karena jika Sobok mati, maka dirinya akan mati juga. Kemudian dia menghubungi Dr. Shin. Dia berjanji akan memberikan Kim perlindungan dari pihak intelijen. Dr. Shin menawarkan Kim untuk pergi ke laboratorium kembali. Rupanya Dr. Shin diperintahkan Yungso, investor yang mendanai uji klinis Sobok, yang dimana tujuan utama mereka adalah untuk memindahkan sel DNA Sobok ke tubuh Yungso. Sementara itu, Kim sedang menghancurkan alat pelacak yang berada di mobil anak buah Wujin, agar lokasi mereka tidak terlacak. Ketika ingin melanjutkan perjalanan kembali, Sobok berubah pikiran. Dia ingin pergi ke kota Ulsan terlebih dahulu sebelum berangkat ke laboratorium. 갈 데가 있어요. 울산이요. Kim penasaran kenapa Sobok ingin pergi ke sana. Kalau dilihat dari backgroundnya, tentu Sobok tidak mengenal siapapun selain para ilmuwan. Sobok memilih untuk bungkam daripada menjawab pertanyaannya. Alasan kenapa Wujin ingin membunuh Sobok, karena secara garis besar kematian adalah komponen dasar kehidupan. Jika semua manusia abadi, maka hasrat manusia pasti tidak akan terkendali, sehingga menyebabkan konflik di mana-mana. Dengan kata lain, umat manusia akan mati dengan sendirinya akibat keserakahan. Become immortal, self to extinction. Wujin meminta anak buahnya untuk segera menemukan Sobok sebelum hal buruk terjadi. Ketika Kim sedang menghubungi Dr. Shin, Sobok secara diam-diam memasuki minimarket tanpa sepengetahuan darinya. Rupanya Sobok hanya ingin melihat pop mie yang diberikan Kim semalam. Namun mereka menganggap Sobok ingin membuat kekacauan. Tidak terima dirinya dipukuli, Sobok menghabisi mereka semua dengan kekuatannya. Tim intelijen menemukan keberadaan Kim dan Sobok. Wujin meminta mereka untuk segera menangkapnya apapun yang terjadi. Sementara itu, Kim memarahi Sobok karena telah sewenang-wenang dalam menggunakan kekuatannya. Tindakan Sobok bukan tanpa sebab, karena mereka duluan yang mencari masalah. Malamnya mereka beristirahat di tepi pantai sambil bercerita kenangan masa lalu. Kala itu Kim bersama Hyunso terlibat masalah internal dengan badan intelijen. Hyunso berencana ingin mengungkap kebusukan badan intelijen ke publik, yang dimana semua file itu tersimpan di ponsel miliknya. Sebelumnya Kim diperintahkan Wujin untuk mengambil ponsel tersebut dengan iming-iming mereka berdua tidak dibunuh. Setelah diberikan, tanpa diduga Wujin melanggar janjinya dan dia langsung membuang Hyunso ke laut. Jika penguasa dipimpin oleh orang yang salah, maka kita harus siap mengorbankan apapun demi ambisinya. Kemudian mereka pergi ke pemakaman ayah Sobok di kota Ulsan. 5 tahun silam, dia bersama ayahnya meninggal akibat kecelakaan. Terungkap Sobok sebenarnya sudah tewas, kemudian dia dihidupkan kembali oleh ibu kandungnya. Tak lain adalah Dr. Shin. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan ke laboratorium. Sementara itu, dari penyelidikan tim intelijen, akhirnya Wujin mengetahui kalau yang menculik Sobok dan Kim ternyata anak buah Yungso. Tidak lama dari itu mereka berhasil menemukan keberadaan Sobok. Wujin memberi perintah untuk membunuh mereka. Namun rencananya itu digagalkan oleh tentara Amerika. Setelah apa yang terjadi, Sobok dibawa ke laboratorium. Rupanya selama ini Kim sudah dibohongi oleh mereka. Tujuan mereka hanya untuk mengambil DNA Sobok dan membunuhnya. Setelah mengetahui kebenarannya, Kim berusaha memberontak agar eksperimen tersebut gagal. Sebelumnya Dr. Lim juga sudah tahu kalau tujuan eksperimen itu untuk membuat Yungsu menjadi abadi. Pada akhirnya dia dibunuh. Mengetahui kalau ibu kandungnya telah dibunuh,
Sobok langsung menghabisi seluruh pasukan Yungso. Namun Sobok sengaja menyisakan Yungso seorang diri karena dia ingin Yungso mendapat kematian yang amat mengerikan. Dari luar, Wujin melihat ada keanehan di dalam laboratorium. Melihat ada Sobok baru saja keluar, Kim bersama pasukannya langsung menembak ke arahnya. Suatu ketika Sobok mengeluarkan kekuatannya yang membuat Kim bersama pasukan tidak berdaya akibat gravitasi dari kekuatan Sobok. Sementara itu Kim berusaha mencuri mobil milik tentara Amerika. Wujin tidak menyerah. Dia menembakkan sebuah peluru dari tank ke arah Sobok. Karena sudah mencapai batas, Sobok tak kuat menahan tembakan tersebut. Tiba-tiba Kim datang dari laboratorium untuk menghentikan Wujin dan membuat mobil itu menjadi tameng. Namun mobil itu tidak kuat menahan tembakan dari Wujin sehingga mobil itu meledak. Merasa tidak ada pilihan lain, Sobok mengeluarkan semua kekuatan yang tersisa. Sehingga membuat Wujin bersama pasukan terjebak di lubang raksasa. Setiap manusia pasti akan mati. Ini semua tidak akan berakhir selama dirinya masih hidup. Kemudian Sobok memberi perintah Kim untuk membunuh dirinya. Jika tidak, mereka semua akan mati. 내가 사라져야 그래야 끝나요. 그러니까 형이 끝내주세요. Setelah peluru ditembakkan, perlahan demi perlahan kesadaran Sobok mulai menghilang dan dia tidur untuk selamanya. Film diakhiri Kim mengunjungi makam rekannya yang tewas akibat ulahnya sendiri untuk meminta maaf atas kejadian di masa lalu dan cerita pun selesai.